Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Al-Hadid Muslimin dan saya sendiri Nur Islamiati Sanusi dan Rosi Yulia. Di sini kami mengambil mata kuliah User Experience. Kami akan menjelaskan mengenai Framework Design Sprint Go Healthy. Sebelumnya saya akan menjelaskan Framework Design Sprint. Design Sprint adalah proses untuk menjawab pertanyaan bisnis melalui desain, pembuatan prototipe, dan pengujian ide dengan pelanggan dalam waktu 2-5 hari. Metode yang digunakan itu ada 5. Yang pertama itu pahami atau understand, yang kedua itu kembangkan atau difference, yang ketiga memusatkan atau converse, yang keempat membuat produk atau prototype, yang kelima validasi atau validate. Tujuan dari Framework Design Sprint, produk yang dibuat bisa lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Manfaat dari Framework Design Sprint, yang pertama mengurangi risiko bisnis, yang kedua mendorong inovasi, yang ketiga meningkatkan kerjasama tim, yang keempat mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Go Healthy merupakan layanan digital serta solusi kecerdasan buatan seperti chatbot mampu menjawab berbagai pertanyaan pasien seputar virus dan sebagainya, serta memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait apa saja hal-hal yang dapat meningkatkan risiko terjangkit COVID-19 dan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan secara mandiri. Metode desain sprint yang pertama itu ada understand atau pahami. Understand. Meningkatnya kasus COVID-19 saat ini, melihat situasi saat ini yang masih di tengah pandemik, kita bisa melihat kekhawatiran orang untuk berkunjung ke rumah sakit untuk menjadi permasalahannya sendiri. Karena itu, telemedikal menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil masyarakat untuk mengurangi kontak dengan rumah sakit, dan tidak hanya itu, dapat adanya penerapan self-isolation dan physical distancing. Layanan kesehatan digital mampu membuktikan kemampuannya dalam membantu masyarakat Indonesia. Sayangnya, telemedikal masih awam di masyarakat. Penanganan pertama untuk berobat dalam jarak jauh. Dengan menggunakan layanan telemedikal atau telemedicine, pasien dapat berkonsultasi secara online dengan spesialis terkualifikasi untuk membicarakan pilihan layanan kesehatan, di mana pasien dapat melakukan informasi kesehatan penting dengan efisien dan data yang telah kami kumpulkan. Telemedikal masih menjadi suatu hal yang awam bagi masyarakat. User step-nya perlu perencanaan untuk pembuatan telemedicine Go Healthy. Bagaimana penanganan untuk berobat jarak jauh dalam situasi COVID-19 saat ini? Butuh inovasi untuk menerapkan telemedikal, terutama untuk masyarakat awam. Sistem informasi pengobatan seperti apa yang diinginkan oleh user? Sebuah aplikasi yang dapat mengelola tentang obat, konsultasi ke dokter. Membuat aplikasi bernama Go Healthy dan aplikasi berbasis Android yang mudah diakses oleh user. Yang kedua ada difference atau dikembangkan. Fase ini merupakan fase mencari ide yang dikumpulkan dari setiap anggota kelompok 6, yaitu dari Isla, Rosi, dan Hadid. Di mana ini akan menjadi sketch ide-ide sambil mengeksplorasi banyak kemungkinan yang akan dibuat dalam aplikasi Go Healthy. Dari Isla itu sendiri, isi aplikasi tidak hanya berupa informasi obat dan konsultasi dokter. Perlu fitur untuk melihat alamat rumah sakit terdekat. Tambahkan fitur Maps saat user menggunakan aplikasi Go Healthy. Perlu sistem informasi menampilkan biodata dokter sebelum melakukan komunikasi antara dua belah pihak. Dari Rosi itu sendiri, perlu via chat untuk konsultasi dengan dokter agar terjadi komunikasi dua arah. Tambahkan fitur tips and trick hidup sehat.
berisikan informasi artikel dan info kesehatan terkini dan up to date. Perlu tidak menambahkan harga obat. Kalau perlu, tambahkan dalam keterangan obat. Dari hadits, pengguna mesti login dan melakukan verifikasi data, serta menambahkan biodata. Tambahkan fitur apotek terdekat agar memudahkan user mencari apotek dan membeli obat. Perlu untuk melihat riwayat konsultasi dengan dokter sebelumnya. Confidence atau memusatkan. Setelah kita vote dan menghasilkan banyak ide-ide di fase diverse tadi, sekarang waktunya buat mempersempit pilihan dan membuat jadi storyboard yang lengkap. Tujuannya supaya kita dapat ide akhir atau ide besarnya, dan storyboard inilah yang nanti kepilih untuk dibuat ke prototipenya, terus diuji coba ke users. Di sini kami memiliki 7 screen. Pertama itu ada tahap login. Ketika user melakukan aksi, maksud saya ketika situasi user setelah masuk ke halaman aplikasi user akan diarahkan ke halaman login dan bisa dilihat. Maka yang akan tampil teks login atau daftar. Aksi yang perlu dilakukan oleh user itu user perlu menekan tombol masuk atau daftar untuk ke tahap berikutnya. Maka tahap berikutnya situasinya user mengisi data pribadi atau nomor handphone dan akan menampilkan teks registrasi user. User perlu menekan tombol verifikasi dan diarahkan ke halaman inputan kode verifikasi. Selanjutnya, user mengisi kode verifikasi, teks login, identifikasi user akan ditampilkan, dan user perlu menekan tombol OK dan akan diarahkan ke halaman identitas. Setelah situasinya user perlu mengisi identifikasi diri dan akan ditampilkan teks login user. User perlu menekan tombol simpan dan diarahkan ke halaman dashboard. Pada artikel dan info kesehatan, itu situasinya user disuguhi dengan kategori artikel dan info kesehatan. Sehingga kita bisa melihat di sana terdapat tips and trick hidup sehat, gejala COVID-19, kenapa harus vaksin, atau lihat semua. Dan aksi yang akan dilakukan user perlu menekan tombol lihat semuanya. Maka situasinya akan terlihat artikel dan info kesehatan yang ada di kategori tersebut. Maka akan ditampilkan gejala awal COVID-19 dan kenapa harus divaksin. Selanjutnya user akan mengklik selengkapnya, akan tampil deskripsi kategori yang lebih rinci. Nah, untuk konsultasi kepada dokter, ketika user membuka menu kategori konsultasi dokter, maka akan ditampilkan riwayat konsultasi COVID-19 spesialis kandungan, dokter umum, spesialis kulit, spesialis penyakit dalam, dan lainnya. Maka ketika user menekan kategori dokter umum, dokter yang ada akan ditampilkan, dan tampilan dokter dari kategori yang ada akan ditampilkan, sehingga setelah itu user menekan salah satu tempat dan akan tampil chat dengan dokter yang bersangkutan. Nah, untuk Affinity Map kategori info obat, ketika user membuka menu kategori obat akan ditampilkan demam, flu batuk, luka bakar, dan vitamin atau suplemen. Sehingga ketika user menekan tombol kategori demam, maka jenis obat demam yang ada akan ditampilkan. Nah, ketika user ini merupakan Affinity Map
rumah sakit terdekat. Ketika user membuka menu kategori rumah sakit terdekat, maka yang akan ditampilkan rumah sakit terdekat A dan B. Maka ketika user menekan salah satu kategori rumah sakit terdekat, maka alamat rumah sakit yang ada akan ditampilkan. Dan user dapat melihat rumah sakit terdekat dari posisinya. Selanjutnya itu ada prototype atau perancangan produk Go Healthy yang akan dijelaskan oleh Rosi Yulia. Berikut rancangan desain aplikasi Go Healthy yang akan didemokan yang mengenai fitur-fitur apa saja yang ada dalam rancangan aplikasi ini. Kita halaman awalnya ini. Pertama, user harus masuk atau daftar akun terlebih dahulu. Aplikasi ini menggunakan nomor HP sebagai verifikasi akunnya. Maka, user harus memasukkan nomor HP terlebih dahulu. Jika sudah, maka klik verifikasi. Lalu, user akan menerima kode verifikasi berupa SMS yang dikirim ke nomor HP sesuai yang dimasukkan tadi. Lalu masukkan kode verifikasinya, baru klik OK. Tahap selanjutnya yaitu mengisi identitas diri. Untuk mengisi identitas diri ini berlaku pada akun baru. Jika akun lama, maka dia akan langsung otomatis masuk ke halaman dashboard atau halaman utama. Untuk akun baru, user harus mengisi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Jika sudah, klik simpan. Berikut halaman dashboard dari aplikasi Go Healthy. Pada bagian atasnya terdapat akun user dan nama user. Di sini terdapat juga alamat yang telah diisi oleh user, dan ini fitur logout. Pada bagian tengahnya terdapat fitur artikel dan info kesehatan. User dapat membaca artikel dan info kesehatan dengan mengklik pada bagian artikelnya. Contohnya tips dan trik pola hidup sehat. Maka aplikasi akan mengarahkan ke artikel tips dan trik pola hidup sehat. Jika user ingin melihat lebih banyak artikel dan info kesehatan, maka user dapat mengklik fitur lihat semua. Selanjutnya, pada bagian bawah terdapat 4 fitur, yaitu konsultasi dokter, info obat, apotek terdekat, dan rumah sakit terdekat. Kita masuk ke konsultasi dokter. Di fitur ini, user bisa konsultasi ke dokter yang sesuai dengan keluhan dan gejala penyakitnya. Contohnya, user pusing, maka user akan berkonsultasi dengan dokter umum. Kita klik bagian dokter umumnya. Lalu, aplikasi akan merekomendasikan beberapa dokter seperti yang tertera, ini Dr. Yulia, Dr. Hadid, dan Dr. Isla. Jika user ingin berkonsultasi dengan dokter, contohnya Dr. Yulia, maka klik chat. Lalu, user akan diarahkan ke halaman yang terhubung dengan Dr. Yulia. User dapat mengirim pesan kepada Dr. Yulia berupa keluhan ataupun gejala penyakit yang dialami. Selain dokter umum, user dapat juga berkonsultasi ke dokter spesialis kandungan, penyakit dalam, penyakit anak, dan lainnya. User juga dapat melihat riwayat konsultasi. Misalnya, di sini terdapat riwayat konsultasi dengan Dr. Yulia pada 6 Juli 2021 jam 12 WIB. User juga dapat melihat riwayat chat dengan Dr. Yulia.
Selanjutnya yaitu info obat. Pada fitur ini terdapat info obat tentang penyakit umum seperti demam, flu, batuk, luka bakar, vitamin, dan suplemen. Pada aplikasi ini akan memberi atau merekomendasikan obat sesuai dengan penyakitnya, contohnya demam. Maka aplikasi ini akan merekomendasikan obat paracetamol, ibuprofen, dan tempra, serta lainnya. Begitu juga seperti flu, luka bakar, serta vitamin ataupun suplemen. Lalu di sini juga terdapat apotek terdekat. User dapat melihat apotek terdekat dengan alamatnya yang sudah dimasukkan tadi. Di sini ada beberapa apotek terdekat seperti Kimia Farma, Apotek Sahabat, dan lainnya. Terdapat melihat mapsnya di mana letak apoteknya. Lalu yang terakhir yaitu rumah sakit terdekat. Sama halnya dengan apotek terdekat, di sini user juga dapat melihat rumah sakit terdekat dengan rumah atau alamat dari usernya. Berikut itulah fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi GoHealthy. Jika user ingin keluar, maka klik icon logout, maka klik ya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk user experience questionnaire-nya. Berikut ada tampilan kuesioner aplikasi GoHealth. Kami juga sudah memberikan link prototype-nya agar bisa dilihat langsung. Pertanyaan nomor 1 itu adalah menyusahkan dan menyenangkan. Responden menjawab semakin besar maka semakin bagus nilainya. Kemudian yang kedua, tidak dapat dipahami dan dapat dipahami. Yang ketiga, kreatif, yang monoton. Yang keempat, mudah dipelajari dan sulit dipelajari. 5, bermanfaat, kurang bermanfaat. Sampai dengan yang terakhir, konservatif dan inovatif. Di sini kami mengajukan 26 pertanyaan. Kemudian untuk hasil pertanyaannya, untuk hasil jawaban sudah saya rangkum di sini. Kami memiliki 10 responden. Yang pertama itu ialah Arif Kusuma. Pada pertanyaan nomor 1 dia memberikan nilai 4. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 dia memberikan nilai 5. Kemudian yang ketiga dia memberikan nilai 6. Pertanyaan nomor 4 dia memberikan nilai 4. Pertanyaan kelima dia juga memberikan nilai 4. Kemudian untuk hasil dari kuesionernya, ini kami juga sudah memberikan hasil perhitungan, di mana untuk rata-rata daya tarik aplikasi GoHealth kami mendapatkan nilai 2,58. Kemudian untuk penjelasannya kami mendapatkan rata-rata 2,55. Kemudian untuk efisiensi yaitu rata-ratanya 2,80. Untuk ketepatannya kami mendapatkan nilai 2,55. Kemudian untuk stimulasi rata-ratanya 2,50. Kemudian kebaruan ratanya 2,25. Dari hasil perhitungan kami mendapatkan grafik dari 2,58 sampai dengan 2,25.
sini kita lihat dari modul 2,50. Untuk grafiknya kami mendapatkan hasilnya itu excellent. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bila kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.